Kecamatan Punggur, tepatnya di Dusun Sidodadi, Kampung Mojopahit, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu di antara beberapa daerah penghasil buah nanas di Provinsi Lampung. Di wilayah ini dapat dijumpai ratusan hektar areal kebun nanas yang merupakan lahan usaha milik warga. Usia masak buah yang berasal dari daratan Amerika ini tidak selalu sama. Biasa usia panen berumur 12 sampai 24 bulan dari masa tanam. Dalam satu lahan, biasanya menghasilkan 3 hingga 5 kali masa panen tergantung dari tingkat kesuburan tanah. Buah yang memiliki cita rasa yang segar, di mana perpaduan antara manis dan asam, merupakan komoditi di wilayah ini. Namun, sayangnya ketika musim-musim tertentu, harga jual buah nanas terkadang terjun bebas alias turun drastis atau sangat murah. Jadi, sebagian ibu-ibu petani di desa ini berinovasi agar harga nanas tetap memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan nanas menjadi beberapa produk olahan. Buah yang memiliki nama ilmiah Ananas cosmosus ini dikenal tidak hanya dinikmati segar sebagai buah potong. Nanas seringkali juga digunakan sebagai campuran bahan pada kue dan makanan tradisional. Bahkan, buah yang dikenal kaya akan vitamin C ini tidak jarang diolah menjadi beragam cemilan atau makanan ringan seperti keripik, selai, dodol, hingga sirup. Untuk dijadikan beragam olahan makanan maupun minuman, nanas biasanya hanya digunakan bagian buahnya saja. Namun di rumah produksi yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu dari wanita tani bernama Bougainville ini juga memanfaatkan kulit atau limbah dari buah nanas sebagai bahan olahan. Sebelum dibuat menjadi bahan olahan, nanas yang sudah dibersihkan tangkai dan mahkota buahnya ini selanjutnya dibuang bagian mata dan dikupas kulitnya. Selanjutnya, kulit nanas pun direndam dengan air garam terlebih dahulu. Perendaman ini fungsinya untuk menghilangkan getah dari buah nanas agar kulit nanas tidak gatal ketika dikonsumsi. Di tempat produksi yang sudah beroperasi sejak tahun 2007 ini, hampir setiap hari mengolah sekitar 40 kg nanas untuk dijadikan berbagai macam produk. Mulai dari sirup, permen, agar-agar kering, manisan, dan juga dodol. Semua olahan tadi hampir sebagian besar menggunakan bahan dasar dari buah nanas. Hanya saja, khusus untuk olahan dodol terbuat dari limbah nanas, yaitu kulitnya. Namun kali ini, aku membantu ibu-ibu di sini untuk mencoba salah satu resep baru dari olahan-olahan mereka, yaitu abon yang terbuat dari kulit nanas. Sebagai bahan dasar olahan abon, kulit nanas yang sudah direndam air garam dan dicuci hingga bersih, kemudian harus diblender terlebih dahulu agar mudah diolah bersama dengan bahan lainnya. Proses ini fungsinya agar serat kulit nanas menjadi hancur karena kulit nanas memiliki karakter serat yang cukup kuat dan cenderung kasar, sehingga mudah untuk diolah dan dikonsumsi. Selanjutnya, sebelum dicampur dengan bahan lainnya, kulit nanas yang sudah diblender harus dibuang air sarinya terlebih dahulu. Air sari nanas ini juga nantinya dimanfaatkan untuk beberapa olahan makanan di sini. Sementara aku menyiapkan kulit nanas, Ibu Suwarni membuat adonan bumbu untuk olahan abon dari kulit nanas yang akan kami buat, seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, merica, dan daun salam yang dihaluskan bersama sebagai kunci cita rasa. Abon adalah olahan makanan yang berbentuk serat-serat tipis layaknya benang wol yang biasa terbuat dari serat daging hewan dengan cita rasa bumbu rempahnya yang khas. Namun kali ini, olahan abon yang akan kami buat memanfaatkan serat dari kulit nanas. Untuk diolah menjadi abon, setelah kulit nanas lembut dan dibuang sarinya, kemudian dikawinkan dengan bumbu rempah dan dicampur hingga meresap sempurna.
Tahapan selanjutnya, adonan kulit nanas bercampur bumbu ini digoreng dengan cukup banyak minyak hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Dalam proses pembuatan abon, selain bumbu rempah yang menjadi cita rasa olahan nanti, proses pemasakan atau pematangan bahan di atas kuali ini juga menjadi kunci dan resep pengolahan makanan yang berasal dari daratan Cina ini. Setelah adonan abon kulit nanas matang, selanjutnya adonan abon pun dikeringkan dengan bantuan alat khusus atau biasa dikenal dengan spinner agar kadar minyaknya hilang. Dalam pengolahan makanan, abon biasanya seringkali hanya digunakan sebagai topping atau taburan pada olahan kue atau masakan lainnya yang berkarakter gurih. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan mengolahnya menjadi campuran bahan atau isian dari cemilan tradisional, yaitu kue dadar gulung. Bagi masyarakat Lampung, kue dadar gulung sebenarnya sudah cukup familiar, karena olahan yang adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang di atas wajan datar ini menyerupai olahan khas wilayah Krui, yaitu dadar sap. Hanya saja, dadar sap tidak terdapat isian dan tidak disajikan secara digulung. Selain itu, olahan berbahan dasar dari campuran telur dan tepung terigu yang tengah kami buat ini juga menambahkan komponen air sari nanas sebagai perisai serta pelarut adonannya. Selain kaya akan vitamin C, serat dan mineral, nanas dikenal mengandung enzim bromelin yang biasa berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan kanker bila dikonsumsi oleh tubuh. Sehingga penggunaan bahan baku berupa nanas untuk beragam inovasi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Bougainville ini tak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi dari buah nanas di desanya, juga kaya manfaat, tak terkecuali abon kulit nanas yang aku buat. Cita rasa kenyalnya lapisan luar kue dadar yang beraroma dan bercita rasa nanas berpadu dengan gurihnya olahan abon nanas pun seolah perkawinan yang cukup tepat.